Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zadina Haq. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang fungsi dari pemrograman yang ada di command window, yang dimana fungsi pertama itu yang saya gunakan yaitu if, kemudian fungsi yang kedua yaitu for, dan fungsi yang ketiga yaitu while. Nah, pada kali ini, materi yang saya akan sampaikan adalah materi tentang logika, di mana nanti mencakup tentang nilai kebenaran, kemudian konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, kemudian kesimpulannya. Baik, kita langsung saja masuk ke command window yang ada di aplikasi MATLAB. Di sini pertama kita akan ketik edit dulu supaya sintaknya muncul, kemudian enter. Nah, di sini sudah saya tentukan sintaknya, tinggal kita ketahui apakah maksud dari sintak tersebut. Dimana di sini pertama saya akan menjelaskan menggunakan fungsi if. Pertama, dimana nilai dari P-nya itu adalah true atau benar, kemudian nilai Q-nya itu false atau salah. Pertama kita mencari nilai kebenarannya, P, Q. Kemudian konjungsi, yang dimana konjungsi itu adalah dan, dimana P dan Q, dimana konjungsi P dan Q bisa jadi benar, kemudian konjungsi P dan Q bisa jadi salah. Kemudian disjungsi juga seperti itu, apakah dia P dan Q benar, P dan Q salah. Kemudian implikasi, jika P benar maka Q kita akan tahu apakah dia salah. Kemudian aturan di implikasi itu hanya salah jika P-nya benar dan Q-nya salah. Sekarang kita buktikan. Kemudian biimplikasi, jika dan hanya jika P dan Q benar, kemudian P dan Q salah. Kemudian tautologi, contohnya tautologi itu selalu benar. Kemudian terakhir penarikan kesimpulan atau modus ponens. Kemudian ini sudah kita ketahui sintaknya, tinggal kita run section. Kita lihat di sini nilai kebenarannya itu tadi pertama P-nya benar, kemudian Q-nya salah atau false. Nah, kemudian nilai dari konjungsinya itu salah. Kenapa? Karena untuk pertama fungsi atau arti dari fungsi if itu adalah kondisi, yang dimana perintahnya itu yang dijalankan jika kondisinya benar. Kalau salah berarti salah. Mengecek apakah kondisi itu benar atau true. Nah, kemudian jika perintah itu ada salahnya, baru kemudian dialihkan ke else if. Kemudian jika tidak lagi, fungsinya itu ke else. Nah, di sini kan konjungsi itu nilainya salah. Berarti nilai dari P atau Q-nya itu bernilai salah atau salah satunya bernilai salah, maka jawaban yang dikonjungsi ini atau pernyataan dikonjungsi ini salah. Kemudian disjungsi, benar. Nah, disjungsi itu aturannya or, notasinya or. Nah, pernyataannya itu benar, berarti jika P-nya benar atau Q-nya benar, salah satunya, atau kan disjungsi itu notasinya atau or. Nah, jika P atau Q benar, maka pernyataannya itu benar. Maka di sini pernyataannya benar. Kemudian implikasi. Implikasi itu bernilai benar jika P salah atau Q benar. Nah, di sini salah, berarti pernyataannya itu salah. Atau jika bernilai benar P-nya itu, maka
Maksudnya itu jika bernilai benar jika P salah atau Q benar. Di sini kan salah, berarti pernyataan yang saya bilang tadi itu salah. Kemudian B implikasi, yang dimana B implikasi itu jika dan hanya jika. Jika salah, P-nya salah, Q-nya salah, pernyataannya benar. Jika P-nya salah, Q-nya salah, pernyataannya benar. Kemudian jika P-nya benar, Q-nya salah, maka pernyataannya itu salah. Itu untuk yang B implikasi. Kemudian tautologi, yang dimana pernyataan tautologi itu selalu benar. Kemudian lanjut pada penarikan kesimpulan atau modus ponens. Kenapa dia tidak valid? Karena dalam logika formal kita hanya boleh menarik kesimpulan Q jika P maka Q benar dan P benar. Nah, jika P benar maka Q benar sama dengan salah, maka modul interpretasinya itu gagal. Nah, kemudian di sini pernyataannya itu tidak valid. Oke, selanjutnya kita lanjut ke fungsi for. Kita hapus dulu. Kemudian edit, enter. Nah, di sini sudah saya terapkan untuk fungsi for-nya, yang dimana fungsi for yaitu artinya itu perulangan, yang dimana yang diulang itu adalah seluruh kombinasi dari P dan Q. Nah, di sini kan semua kombinasi nilai kebenaran P dan Q. 0 berarti salah, 1 berarti benar. Nah, di sini sudah tertera P, Q, kemudian konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, tautologi, dan modus ponensnya, yang dimana perulangannya itu yaitu true dan false, benar atau salah. Untuk Q, untuk P tadi, untuk P benar salah, untuk Q benar salah, perulangannya itu benar salah. Nah, kemudian konjungsinya seperti ini, disjungsinya langsung kita buktikan sintaknya di command window, yang dimana sebelum itu maksud dari sintak ini seperti P ini artinya itu mencetak output ke command window, maksudnya hasilnya. Kemudian untuk maksud dari isnan ini adalah mengecek bukan angka, artinya itu is not a number. Nah, seperti itulah. Kemudian mengetik apakah nan itu atau tidak sama dengan atau tidak terdefinisi. Lanjut kita run section. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sebenarnya ini adalah tabel, tapi pendefinisian dalam command window-nya itu seperti ini. Nah, di sini kita lihat P-nya benar, ya kan tadi nilai true itu 1, false itu 0, ya kan? Berarti P benar, Q benar, maka konjungsi itu benar, kemudian disjungsinya benar, implikasinya benar, biimplikasinya benar, tautologinya benar, modusnya benar. Berarti benar semua. Kemudian kita lihat sekarang. P-nya benar, Q-nya salah. Disjungsinya itu salah. Kemudian konjungsinya itu salah. Disjungsinya itu benar, bernilai 1. Kemudian implikasinya salah, bernilai salah. Kemudian biimplikasinya itu bernilai salah. Kemudian tautologinya itu bernilai benar. Kemudian modus ponensnya itu tidak valid. Kenapa tidak valid? Karena jika kita menarik kesimpulan Q yang sudah saya jelaskan seperti tadi itu, jika kita menarik kesimpulan Q, jika kita tahu bahwa P benar dan P maka Q benar, nah jika P salah, kita tidak tahu apa
nilai dari Q itu. Jadi muncullah tidak valid. Nah, seperti itu. Seperti yang di atas pertama ini, kita tahu bahwa nilai P-nya itu benar, kemudian P maka Q-nya itu benar. Maka kita tahu bahwa Q-nya itu bernilai benar, maka nilainya benar. Jika nilai P-nya itu benar, kemudian nilai P maka Q-nya itu salah, kita belum tahu nilai Q-nya, berarti dia tidak valid seperti ini. Maka ke bawah ini tidak valid, penjelasannya juga sama. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi while, fungsi yang terakhir. Yang dimana fungsi while itu juga artinya perulangan tapi berbasis kondisi, yang dimana kita mencari kombinasi tertentu nilai P dan Q yang diuji satu persatu. Nah, menunggu kondisi terpenuhi, loop terus berjalan sampai ditemukan kondisi logika tertentu. Misalnya tidak valid di sini. Nah, jika kita menggunakan fungsi while, kita harus mengganti misalnya I sama dengan I plus 1. Bisa juga X sama dengan X plus 1. Langsung saja di sini kombinasinya yaitu 1 1 1 0 0 1 0 0, yang dimana 1 bernilai true dan 0 bernilai false. Oke, langsung. Kemudian sebelum itu saya belum menjelaskan. Tadi kan sudah saya jelaskan apa itu efficient dan is none. Sudah saya jelaskan. Kemudian apa sih maksud dari persen D, kemudian N ini. Nah, maksudnya itu persen D ini adalah format integer atau logikanya. Kemudian untuk yang N ini atau yang seperti atau N ini adalah pindah baris atau pindahan barisnya. Kita lihat di command window-nya sekarang. Nah, sama seperti yang di fungsi for tadi. Nah, fungsi for dan fungsi while ini agak mirip karena for itu adalah perulangan. Di while ini juga perulangan tapi berbasis kondisi. Nah, di mana kita lihat seperti tadi, P-nya itu bernilai 1, Q-nya bernilai 1, kemudian konjungsinya benar, disjungsinya benar, kemudian implikasinya benar, diimplikasinya benar, kemudian tautologi itu 1 atau nilai benar. Tautologi itu kan selalu benar. Kemudian modus ponensnya itu juga 1, berarti pernyataan dari yang pertama ini benar atau valid. Kemudian selanjutnya nilai P-nya 1 atau benar, nilai Q-nya 0 atau kita belum tahu. Kemudian nilai P atau nilai konjungsinya false, maka keseluruhannya itu tidak valid seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Kenapa dia bisa tidak valid? Because karena dalam logika formal kita hanya boleh menarik kesimpulan kesimpulan Q yang ini jika P maka Q benar dan P benar. Nah, jika P benar maka Q benar, pernyataannya salah, maka modul interpretasinya itu gagal. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang fungsi dari if, for, dan while untuk materi logika dan pembahasannya tentang konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, tautologi, dan modus ponennya. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.